Ya, bismillah. Saya juga mohon izin untuk share screen ya. Ya, baik. Mata kuliah Al-Quran diampu oleh saya, insya Allah. Dan saya juga mengampu mata kuliah Al-Quran ini di beberapa kelas di program studi yang lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Salatiga. Ya, sehingga kodenya ini ada yang INS 241201, ada yang INS 221201. Baik, ini alamat email saya. Kalau misalnya nanti kawan-kawan perlu menyampaikan sesuatu atau mungkin via WhatsApp juga bisa di +61410551382 atau mungkin mau via telepon di 081380432833. Ya. Ya, insya Allah pada minggu pertama ini kita akan membahas mengenai outline perkuliahan, garis besar dari rencana pembelajaran semester yang memang sudah ada di Siakat, tapi nanti saya akan share kembali RPS-nya di WhatsApp group ya. Kemudian juga hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengantar ilmu tajwid. Baik, untuk tatap muka, ya untuk tatap muka perkuliahan ini, kita akan laksanakan 2 kali 50 menit setiap pertemuannya, 2 SKS, dengan metode penyampaian pemaparan materi secara online dan juga diskusi secara online. Ya. Nah, nanti untuk teknisnya bisa jadi kita Zoom meeting, ya, tapi tidak akan selalu di setiap pertemuannya Zoom meeting. Bisa jadi juga saya akan menyampaikan video recording, kemudian nanti untuk diskusi bisa dilakukan di WhatsApp group misalnya seperti itu. Ya, karena kalau misalnya saya Zoom meeting terus juga, saya khawatir memberatkan kawan-kawan semua. Untuk Zoom meeting ini butuh sinyal yang cukup bagus, kemudian juga menghabiskan kuota yang cukup banyak. Oleh karena itu saya mungkin di pertemuan pertama ini Zoom meeting, nanti di pertemuan kedua nanti kemungkinan saya akan video sharing, dan untuk videonya nanti diakses via YouTube. Kemudian untuk diskusinya bisa dilakukan pada hari itu ketika kita belajar juga, atau mungkin teman-teman mau konsultasi in person secara langsung ke saya melalui WhatsApp. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada tugas individu. Ya, tugas individu ini berupa hafalan Al-Quran. Ya, dan ini dimulainya nanti di pekan ke-6. Pekan ke-6, pekan ke-7, ya, kemudian di selang pekan ke-8 itu kan UTS. Lalu dilanjutkan lagi di pekan ke-9, 10, 11 sampai dengan 15, ya. Itu nanti akan ada pembahasan mengenai tahsin di setiap surat di dalam juz amma, dan juga teman-teman diharapkan untuk menghafalnya. Oleh karena itu ya mungkin yang belum ada hafalan juz amma sama sekali, ya silahkan mulai dipersiapkan dari mulai surat-surat pendek dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, itu kan tergolongnya surat-surat pendek. Ya, dipersiapkan mungkin nanti untuk pekan ke-6. Dan di pekan tersebut kita akan bahas tahsin dan tajwidnya untuk surat-surat tersebut. Ya, pekan ke-7-nya nanti kita akan bahas apa saja di schedule-nya. Ya, kemudian di evaluasi tengah semester ini pekan ke-8 dilaksanakannya, dan itu sifatnya written test atau tertulis ya. Ya, bisa jadi via Google Form atau mungkin nanti bentuknya apa ya. Yang jelas ini tes tertulis. Ya. Kemudian untuk evaluasi akhir semester ini dilaksanakan di pekan ke-11. Nah, ini nanti metodenya adalah oral test atau ujian lisan. Ya. Jadi tes hafalan berikut dengan tahsin dan tajwidnya. Ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan mengenai outline perkuliahan? Oke, kalau belum ada tidak masalah, saya lanjutkan kembali. Ya.
Yang berikutnya adalah ya ini timelinenya ya, schedule-nya untuk setiap pekannya. Di pekan pertama kita akan bahas RPS, ini kurang lebih sedang saya bahas garis besarnya. Kemudian nanti saya akan singgung sedikit mengenai ilmu tahsin dan tajwid, ini pengenalannya. Kemudian di pekan ini juga saya akan memberikan kuesioner kepada teman-teman, ya. Nanti saya share Google Form-nya di grup WhatsApp. Dan saya harapkan teman-teman mengisi dengan sejujur-jujurnya ini untuk melihat, memetakan seberapa jauh gitu kemampuan teman-teman ya. Ya karena nanti dalam prosesnya saya harapkan teman-teman bisa mencapai target yang memang diinginkan untuk mata kuliah Al-Qur'an ini. Ya terutama di hafalan juz amma. Ya, kemudian di pekan kedua ini kita akan masuk ke makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Lalu di pekan ketiganya kita akan masuk mulai ke ilmu tajwidnya, ke dalam kaidahnya. Ada hukum nun sukun, tanwin, mim sukun dan juga gunnah. Kemudian di pekan keempat kita masuk ke hukum idgham, kemudian hukum lam dan hukum ra. Ya, ini hukum idgham maksudnya idgham mutamatsilin, mutaqarriban dan seterusnya. Kemudian hukum lam ta'rif juga di sini. Kemudian hukum ra. Ya. Nah, kemudian di pekan kelima ini yang terakhir ya, mad, waqaf dan juga ibtida. Ya. Nah, lanjut di pekan keenam ini sudah masuk ke hafalan ya. Sudah masuk ke hafalan, tapi saya nanti akan sharing video tahsin dan tajwidnya. Jadi akan dibahas juga tajwid di setiap suratnya ini per pekannya. Ya di samping hafalan. Jadi mungkin saya nanti sharing videonya, kemudian setelah saya sharing, silakan kawan-kawan simak. Ya, disimak, kemudian di pekan itu pula sudah mulai ada setoran hafalan Al-Quran. Ya, mungkin setorannya di teknisnya kita bagi beberapa kelompok. Untuk pekan ke-7, ini surat Al-Fajr sampai dengan Al-Lail. Kemudian pekan ke-8 ini masuk evaluasi tengah semester, ujian tulis. Kemudian di pekan ke-9 kita masuk ke surah Al-Tariq sampai dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian di pekan ke-10-nya surat Al-Insyiqaq dan Al-Buruj. Di pekan ke-11 itu satu surat Al-Mutaffifin. Kemudian di pekan ke-12 ini dua surat, surah At-Takwir dan juga Al-Infitar. Kemudian di pekan ke-13-nya Abasa, pekan ke-14-nya An-Nazi'at, dan pekan ke-15-nya adalah An-Naba. Ya. Kemudian di pekan ke-16-nya ini UAS. Ya. Ini diperhatikan tanggalnya itu ya untuk UAS itu 20 sampai 24 Desember. Ya, jadi kemungkinan itu dilaksanakan di pekan itu. Ya. Nah, ini untuk model pembelajarannya. Jadi untuk setiap materialnya akan saya kasih sebelum kuliah dilaksanakan. Ya, jadi ada material review, kemudian juga memorizing, ya tadi menghafal Al-Quran. Ada online lectures atau kuliah online via Zoom, atau mungkin video recording, atau mungkin juga WA group, dan seterusnya. Ya, kemudian ada assignment atau tugas, dan juga work in practice yang lainnya. Kurang lebih siklus pembelajarannya seperti ini di dalam mata kuliah Al-Quran. Ya. Ya, ini untuk assessment overview, ini komponen penilaian di dalam mata kuliah Al-Quran ini. Yang pertama ini adalah presensi atau kehadiran. Ya, kehadiran ini kurang lebih 10% totalnya ya. Jadi setiap pertemuannya kalau saya kalkulasikan kurang lebih dia 0,714%. Kalau saya kuantifikasi. Ya, jadi nanti di setiap pertemuannya saya harap teman-teman hadir dan saya akan nilai nanti. Ya. Ya, kemudian nanti akan saya absen. Dan ketika absen saya harapkan teman-teman respon ya ketika absen itu. Ya, nanti kalau misalnya ada kendala sinyal itu disampaikannya ketika absen itu dimulai atau sebelum absen dimulai. Ya, karena seringkali terjadi setelah perkuliahan, maaf Pak, tadi saya ini, tapi setelah perkuliahan, bukan ketika waktu perkuliahan. Saya akan nilai kehadiran itu ketika dalam proses perkuliahannya masih ada. Maaf Pak, saya misalnya lost signal atau apa. Itu kalau ketika Zoom meeting ya. Kalau mungkin nanti tidak ada Zoom meeting, nanti saya akan minta teman-teman konfirmasinya bagaimana hasil review videonya. Ya. Gitu.
Jadi kurang lebih kehadiran ini 10%. Kemudian untuk hafalan Al-Qur'annya, ini dimulai dari pekan ke-6, karena ada 10 pertemuan, itu 3% per pertemuan. Jadi totalnya adalah 30%. Kemudian evaluasi tengah semester ini juga 30%, ujian tulis, lalu evaluasi akhir semesternya ujian lisan itu 30% juga. Nah, jadi silakan dimanfaatkan betul dan dilihat, diperhatikan betul bagaimana proporsi dari masing-masing penilaiannya. Ya, monggo ada pertanyaan dulu sebelum saya beranjak. Saya Pak izin bertanya. Silakan Mbak Rista. Untuk hafalannya nanti seperti apa Pak? Maksudnya itu pengumpulan video atau langsung di Zoom? Oke, baik. Untuk teknis hafalan ini sebenarnya masih saya rancang. Nanti kemungkinan kita akan membuat grup ya, kelompok ya mungkin 10 orang atau mungkin 7 orang per kelompoknya ya, supaya nanti lebih efektif. Nanti bisa pakai WhatsApp group call ya. Ya, jadi di WhatsApp group itu saya harapkan kehadiran teman-teman supaya saya bisa menyimak secara langsung dan saya juga bisa melihat bagaimana, bisa mendengarkan, bisa menyimak. Jadi tidak via voice note ya. Bukan berarti saya tidak percaya ke teman-teman, karena ini masih dalam proses pembelajaran, nanti akan terlihat kualitas dari hafalan teman-teman gitu. Cuma nanti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang ternyata karena jumlahnya banyak ya bisa jadi nanti teman-teman buat video dan dikirimkan ke saya. Cuman akan saya usahakan dulu yang awal itu membuat grup-grup tersebut, ya nanti kita alokasikan waktunya dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Di setiap pertemuannya kan ada apa namanya 40 menit 50 menit, berarti ada 100 menit pertemuan. Nanti 100 menit itu saya akan alokasikan untuk setiap grupnya gitu. Ya, jadi nanti itu teknis hafalannya. Berapapun nanti hafalannya, ya disetorkan saja ketika sesi pertemuannya itu. Dan saya yakin di sini juga berbeda-beda ya. Ada yang memang belum punya hafalan sama sekali, ada juga yang sudah punya hafalan. Nah, yang memang belum punya hafalan sama sekali nanti akan saya nilai dari usaha dalam menghafalkannya. Kemudian yang sudah punya hafalan Al-Qur'an itu nanti yang akan saya nilai adalah bagaimana kualitas hafalannya, termasuk dari penerapan tajwid dan tahsinnya. Ya. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Ada kemungkinan ya mungkin video itu bisa jadi, tetapi yang akan saya usahakan awalnya tetap ada virtual meeting untuk hafalan itu. Begitu ya Mbak kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ya nanti kalau memang ada pertanyaan lagi kita ya maksudnya saya akan respon setelah ini ya. Ya ini untuk reading recommendation. Jadi saya hanya menggunakan 2 buku ini, tapi saya kira kalau ilmu tajwid itu apa ya? Ya mungkin untuk yang dasar tuh hampir sama semua. Gitu. Jadi yang saya gunakan ini ada Pedoman Daurah Al-Quran dari Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, ya, atau kajian ilmu tajwid aplikatif. Kemudian juga ada pelajaran tajwid, kaidah bagaimana mestinya membaca Al-Quran untuk pelajaran permulaan, ini dari Pondok Gontor ya, oleh Kiai Haji Zarkashi. Ya. Dan ini bukunya bisa diakses di apanya. Kalau misalnya mau beli itu harganya cuma 5.000, kalau nggak salah 4.000 gitu. Untuk yang buku yang kedua ini. Kalau untuk yang pedoman daurah Quran, saya kira online juga sudah ada aksesnya dalam bentuk PDF. Itu karya Abdul Aziz Abdul Rauf. Ya, ini untuk bacaannya, bahan bacaannya. Kemudian ya, ini saya lanjutkan dulu. Ini kita akan sedikit menyinggung ya pengenalan tentang ilmu tajwid ya. Jadi ini mukadimahnya, mabadi' ilmu tajwid. Ya. Secara bahasa itu at-tahsin. Tajwid itu ya kurang lebih sama gitu. Cuman yang jelas memang ada yang bilangnya tajwid, ya tapi tajwid itu mungkin lebih ke hukum-hukum saja. Ada yang bilang tahsin. Kalau tahsin itu kan lebih ke secara bahasa dia memperbagus bacaan Al-Qur'an gitu. Ya kalau secara istilah dibilangnya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma yutaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi
kita selain mempelajari kaidah-kaidah hukum-hukum dalam bacaan Al-Qur'annya, kita juga harus berusaha mengeluarkan setiap huruf hijaiyah berdasarkan makhrajnya, ya, dengan menyertakan haknya, dengan memenuhi haknya dan juga mustahaknya. Ya. Apa itu haknya dan mustahaknya? Ya, maksudnya adalah hak-hak dari setiap huruf itu kita harus bisa penuhi. Artinya misalnya huruf tersebut punya sifat-sifat tertentu yang menempel pada huruf tersebut dan dia keluarnya dari tempat tertentu, ya kita harus mengeluarkan dari tempat itu dan kita harus mengeluarkannya dengan sifat yang menempel pada huruf itu. Itu disebut dengan haknya. Nah, sementara mustahaknya adalah ini berkaitan dengan sifat-sifat huruf yang sewaktu-waktu muncul dalam keadaan tertentu. Ya, sebagai contoh, misalnya huruf ro. Ya, huruf ro itu bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarkik. Ya, pada saat dibaca tafkhim itu pada saat apa dan dibaca tarkik itu pada saat harokatnya apa misalnya. Nah, itu disebut dengan mustahak. Gitu ya. Kemudian apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Ya, hukum dari mempelajari ilmunya. Hukum dari mempelajari ilmunya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kalau di antara sebagian dari umat muslim sudah ada yang melaksanakannya, ya sudah, kewajibannya lebur. Hukum mempelajari ilmunya. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan menerapkan tahsin dan tajwidnya itu adalah fardu ain. Harus. Ya. Jadi walaupun kita tidak wajib mengetahui hukum-hukumnya apa, tapi membacanya itu harus sesuai dengan hukum. Ya. Lah maksudnya seperti apa di sini? Ya, jadi seandainya kita punya guru Al-Quran yang memang sudah bersanad misalnya, kemudian sudah punya kualitas yang baik dalam baca Al-Qurannya dan sudah teruji, ya, bukan saya tentunya, saya juga sama masih belajar, ya, itu boleh kita hanya menirukan bacaannya saja, ya, karena bacaannya sudah benar. Ya, kasarnya seperti itu. Boleh kita talaki kepada guru itu, kemudian kita meniru semua bacaannya, hukum-hukumnya, kemudian pelafalannya, semuanya, ya, tanpa kita mengetahui apa itu hukumnya. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya begini, kita ini kan belum tentu mendapatkan guru yang seperti itu, ya, berarti kita tetap berusaha mempelajari Al-Qur'an supaya lebih baik, ya, based on berdasarkan teori-teori tajwid yang ada, dan mau nggak mau berarti harus mempelajari hukum-hukumnya, dan kita melakukan pendekatan atau berusaha, ya, supaya memang kita bisa melafalkannya setiap huruf hijaiyah dengan benar, kemudian menerapkan ilmu tajwid dalam melafazkan setiap lafaz Al-Quran dengan benar berdasarkan teori-teori yang ada. Begitu. Jadi kita ini hanya berusaha. Ya. Ya, kemudian apa sih keutamaannya mempelajari tajwid? Ya, mempelajari tajwid ini adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Ya, karena mempelajari Al-Quran tidak hanya membacanya, berarti kita juga harus bisa mengetahui bagaimana cara membaca yang betul. Bagaimana mengeluarkan makharijul hurufnya, karena Al-Quran ini berbahasa Arab, ya. Berarti kita juga harus menyesuaikan lisan Arab. Itu dari hurufnya. Kemudian dari hukum-hukum tajwidnya, ya berbeda dengan percakapan atau muhadatsah bahasa Arab dalam keadaan biasa atau dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ini punya gaya bahasa tersendiri. Ya, nanti mungkin qiraatnya macam-macam, tapi mungkin yang kita akan fokuskan ini qiraah riwayat Asim, qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui, mungkin ada yang pernah FTQ, lalu ada yang sudah tahu qiraah sab'ah, gitu ya, itu monggo sebagai hasanah masing-masing gitu. Tapi saya di sini nanti mungkin lebih ke murattal yang menggunakan qiraahnya Imam Asim riwayat Hafs, gitu ya. Yang memang menjadi yang paling populer, ya, bacaan paling populer. Nah, ini saya kembali lagi keutamaannya apa? Ya karena ini sama seperti mempelajari Al-Quran, yaitu menjadi tolak ukur kualitas seorang muslim. Ya, kenapa demikian? Ya, kita tidak bisa mendikotomikan antara Al-Quran dengan kualitas seorang muslim. Al-Quran ini adalah pedoman hidup muslim. Ya, kalau kemudian kalau kita ingin mengetahui yang pedoman kita, ya, kita ingin mempelajarinya, artinya kita pun membacanya harus benar. Ya, melantunkannya harus benar. Ya.
Ini menjadi tolak ukur juga kualitas seorang muslim, salah satunya. Nah, kemudian sebaik-baik kesibukan, ya kenapa? Ya kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menyibukkan diri dalam mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Lalu disampaikan dalam hadis juga bagi siapapun yang di majelis atau di masjid tertentu kemudian membaca Al-Qur'an akan turun ketenangan di dalam hatinya atau as-sakinah istilahnya, kemudian akan mendapatkan rahmat Allah dan juga akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Lalu Allah akan menyebut-nyebutkan nama hambanya yang senantiasa berkumpul di majelis yang membahas atau mempelajari Al-Quran, mempelajari kitabullah. Nah, kemudian kalau kita berbicara purpose atau tujuan dari mempelajari ilmu tajwid ini tiada lain adalah untuk menjaga lidah atau menjaga lisan kita agar terhindar dari yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kesalahan dalam membaca Al-Quran ini ada dua jenis. Ada kesalahan yang disebut dengan al-lahnul jali, atau kesalahan yang berat, dan ada yang disebut dengan al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi ini disebut kesalahan ringan. Al-lahnul jali itu seperti apa atau kesalahan yang berat ini? Nah, kesalahan yang berat ini adalah kesalahan yang mengubah arti dari atau mengubah makna dari lafaz Al-Quran yang dibaca. Nah, biasanya kapan terjadinya? Ya, ketika kita salah melafalkan huruf dan ketika kita salah mengucapkan harokat. Ya. Ya, kalau melafalkan huruf misalnya Alhamdulillahirabbil alamin yang seharusnya al-alamin menggunakan ain, ya misalnya dibacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seperti membaca hamzah. Ya. Nah, itu bisa mengubah arti, ya. Ya, kemudian contoh yang lain misalnya harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya dibacanya an'amta 'alaihim. An'amta. Kemudian tiba-tiba karena salah membaca harokat jadinya an'amtu 'alaihim. An'amta artinya engkau yang memberi nikmat. Ya. Kalau an'amtu, aku yang memberi nikmat. Ya. Engkau yang beri nikmat kepada mereka. Ini aku yang beri nikmat kepada mereka. Kan artinya sangat berbeda. Subjeknya langsung berubah. Itu akan mengubah arti dan itu fatal. Ya, banyak contoh-contoh yang lainnya untuk Allahnul Jali. Nah, kemudian untuk Allahnul Khafi atau kesalahan yang ringan, ini kesalahan yang tidak mengubah arti tetapi secara kaidah ilmu tajwid tidak benar. Ya. Misalnya di dalam ilmu tajwid ada bacaan panjang atau mad, ya. Mad asli yang 2 harokat kemudian dibacanya lebih dari 2 harokat, 5 harokat atau 6 harokat misalnya. Nah, itu menjadi kesalahan yang ringan. Ya, tapi tujuannya untuk mempelajari tajwid ini ya untuk menghindari semua jenis kesalahan. Ya. Itu. Nah, kemudian di sini ada tingkatan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Di dalam membaca Al-Qur'an ini dari segi kecepatannya atau speed-nya itu ada 4 jenis, ya. Nah, ini saya ambil dari Pedoman Daurah Al-Qur'an yang karya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf itu. Ya. Yang pertama adalah tingkatan yang paling lambat. Tingkatan yang paling lambat ini disebut dengan at-tahqiq. Jadi membaca Al-Qur'an sangat-sangat lambat. Nah, ini boleh. Kapan? Ketika kita mengajarkan Al-Qur'an pada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, pada adik kita. Ya, kalau yang ngajar TPA mungkin, atau mungkin teman kita sekalipun yang memang belum bisa membaca Al-Qur'an, kita ajarkan dan kita boleh membacanya secara lambat. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada yang tidak sengaja mencoret-coret sepertinya. Oke, sebentar. Ya, saya harus masuk ke setting sepertinya. Ya, saya lanjutkan dulu. Yang kedua adalah at-tartil. At-tartil ini adalah bacaan yang cukup lambat juga dengan memperhatikan ilmu tajwidnya. Ya, dengan memperhatikan ilmu tajwidnya. Dan ini adalah cara baca yang paling bagus. Karena dalam Al-Quran surah Al-Muzammil disampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an ini dengan tartil. Ya. Jadi bacaannya lambat. Ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikut MTQ, ada musabaqah tartil Qur'an, berarti kan dibacanya dengan lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira-kira temponya segitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya cukup lambat. Dan ini bacaan yang paling bagus seperti itu kalau lambat. Ya. Kemudian ada tingkatan bacaan yang selanjutnya. Sebentar. Saya stop share dulu. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Bacaan yang selanjutnya ini ada at-tadwir. At-tadwir ini dia bacaan yang agak cepat, ya, tapi tidak terlalu cepat. Ya, tapi syaratnya apa? Tetap memperhatikan ilmu tajwidnya. Sebentar. Oke. Bacaan yang agak cepat tapi tetap memperhatikan ilmu tajwid. Ya, kapan ini dilakukan? Ya, mungkin lagi deres ya, lagi membaca Al-Quran. Kalau ada istilahnya sekarang tuh one day one juz, itu sehari satu juz. Ya, karena sibuk, akhirnya saya ingin menyelesaikannya dalam waktu 50 menit misalnya satu juz. Nah, bacaannya ini boleh tidak terlalu lambat. Ya, maksudnya tidak lambat tapi agak cepat. Ya, speednya kalau dari yang tadi kita bandingkan, saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kita tengok ini so. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, misalnya seperti itu ya. Ya, mohon ini di-mute dulu ya. Yang ini siapa? Mas. Ya, oke, terima kasih. Oke. Itu tadwir. Nah, kemudian ada yang lebih cepat lagi ternyata. Ini tingkatannya disebut dengan al-hadr. Ya, al-hadr ini diperbolehkan membaca dengan cukup cepat, ya, dengan cepat, ya, tetapi tetap memperhatikan tajwidnya. Ingat ya, kecepatan ini tidak mempengaruhi tajwidnya. Nah, ini biasanya teman-teman yang punya hafalan Al-Quran cukup banyak, kemudian murojaah, ya, atau mengulang-ulang hafalannya, ya, biasanya kan punya targetan sehari berapa juz itu dalam murojaahnya itu. Ya, berarti ini kecepatannya boleh dengan menggunakan kecepatan yang paling cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, tetap tajwidnya diperhatikan. Ya, mad yang panjangnya 2 alif sama mad yang panjangnya 2,5 alif sama mad yang panjangnya 1 alif saja misalnya. Nah, itu harus berbeda. Ya, tempo mempengaruhi jelas. Ya, tetapi harus diperhatikan itu. Boleh cepat. Itu tingkatan membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam membaca Al-Quran, nah ini biasanya ada kesalahan yang secara umum dilakukan. Ya, ini disebut dengan common mistakes, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Istilahnya common mistakes in reciting Al-Quran. Yang pertama, vokal dan artikulasi yang tidak sempurna. Jadi kalau membaca Al-Quran itu harus totalitas ya. Berarti kan mulutnya harus dibuka, pada saat harus dibuka, kemudian pada saat harus melafazkan gunnah harus seperti apa. Pokoknya vokal dan artikulasinya harus jelas. Ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran seperti kita bergumam. Seperti itu tidak boleh. Ya, itu kesalahan juga. Nah, kemudian yang kedua, membaca huruf sukun atau huruf yang mati ya di dalam Al-Quran itu, dan hurufnya bukan huruf qalqalah dengan memantul gitu. Kalau huruf qalqalah itu kan 5 huruf yang boleh ya dipantulkan ya. Ada ba, ab, ada jim, aj, ada dal, ad. Kemudian apa lagi? Po, elpo, kof, akpo. Ya. Ada 5 huruf itu yang boleh dipantulkan. Sisanya tidak boleh, yang lainnya. Ya.
Ya biasanya karena misalnya kayak bener nih baca Al-Qur'annya enak banget. Dari basmalahnya aja sudah salah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang betul. Itu tidak boleh mantul di situ. Bismillah atau alhamdu. Harusnya alhamdu. Ya. Alhamdu. Nah, itu terkesan betul padahal kurang tepat bacanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah tidak konsisten membaca bacaan panjang atau mad. Ya. Yang harusnya 2 harokat ya dibaca 2 harokat terus. Yang harusnya 5 harokat atau 6 harokat ya dibaca 5 harokat atau 6 harokat terus. Itu harus konsisten. Ya. Nah, kalau tidak konsisten ya beda-beda, itu juga kesalahan. Nah, kemudian yang keempat adalah tergesa-gesa dalam melafalkan gunnah. Ya, gunnah ini yang disertai dengungan di hidung ya. Atau ditahan dulu, misalnya nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah, misalnya kayak idgham bi gunnah, kemudian ikhfa syafawi. Nah, itu semua harus ditahan dulu sementara ya baru dilanjutkan ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Contoh yang tergesa-gesa misalnya begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat itu berarti kan harus ditahan dulu sebentar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu gunnah. Atau contoh lain, tsumma radadnahu, tsumma radadnahu. Ikhfa syafawi misalnya, atau idgham mutamatsilin, idgham mislain. Wa amanahum min khauf. Jadi bukan wa amanahum min khauf. Tepat. Yang betul. Wa amanahum min khauf. Ditahan dulu dalam gunnah-gunnah. Ya. Yang selanjutnya di dalam Al-Quran ya, kita melibatkan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah ini lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau ada lafaz yang lain yang menyertakan as-sami' al-alim di tengah-tengahnya. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya, itu jadi boleh. Ya. Mau pakai yang mana? Ya, tapi yang dasar kenapa kita harus memakai ta'awudz atau memakai isti'adzah ini? Jadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, jika kamu membaca Al-Qur'an maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, berarti kan lafaznya lafaz ta'awudz, lafaz isti'adzah. Ya. Jadi kalau mau mulai baca Al-Qur'an, isti'adzah dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah lafaz al-basmalah. Ya. Ya, lafaz al-basmalah ini bismillahirrahmanirrahim. Ya, dasarnya apa? Ya, ini dalam hadis disampaikan ya, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut berkahnya terputus. Ya. Ini dalam As-Subki dalam Tabaqatnya atau hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami. Gitu. Ya, kapan dilantunkan basmalah ini? Di awal surat, kecuali surat At-Taubah, ya, atau di pertengahan juga boleh. Begitu. Jadi sangat dianjurkan menggunakan basmalah. Nah, kemudian ya, bagaimana cara melafazkan isti'adzah dan basmalah beserta awal surat? Ada 4 cara. Ya. Yang pertama adalah membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat dipisah-pisah semuanya. Jadi berhenti dulu ada cara. Ini istilahnya disebut dengan qat'ul jami'. Ya. Semua dipisah-pisah. Contohnya begini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, berarti dipisahkan semuanya. Itu boleh. Dan ini yang paling umum. Yang kedua, waslul jami. Nah, kalau ini digabung semuanya, itu juga boleh. Contohnya begini. Masih surat Al-Lahab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bisa. Maaf, gabung semuanya. Ya kalau kuat nafasnya. Nah, kemudian cara yang ketiga itu membaca lafaz isti'adzahnya dipisah. Kemudian basmalah dan awal suratnya digabung. Ini disebut dengan qat'ul awal wa waslu tsani bitsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yaitu yang digabungnya surat dengan basmalah. Atau cara yang keempat. Cara yang keempat ini waslul awal bitsani. Atau disebut juga dengan cara membaca menyambung isti'adzah dan basmalah tetapi awal surat dipisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan itu materi pembukaan kita hari ini. Ya, silahkan kalau memang ada pertanyaan, monggo. Ya, terkait barusan mukadimah ataupun juga terkait tadi outline perkuliahan. Ya, baik kalau belum ada, ya tidak masalah. Saya ini dulu ya, stop dulu recordingnya.